Editnya Sebenarnya lama, Pak. sebenarnya kan gini. Oh gitu. Iya, jangan Rebo, Bapak gimana? Nanti telat gimana? Ah, anu itu Udah mepet-mepet besok tuh. aja, besok aja kita Besok bikin. aja kan Bapak harus ngedit, digabungkan antara video video Ya, tapi pembelajaran dengan seragamku beda itu. lagi nanti seragam bahasa Eh, Ya pakai seragam yang disesuaikan dipakai lah, kemarin, Bapak. disesuaikan Kan aja lah. sebentar, hanya video saja. Video Iya kan iya cuma iya berapa menit. iya iya. Iya. Gimana sih, Bapak? Ya, kalau saya mikirnya tuh seragam hari Rebo yang pakai kayak gitu kan. Alah, Ya nggak nggak apa-apa. perlu gak rebo. Kalau Iya iya iya. ditanya orang, Ya deh oh ya deh. Ganti seragamnya aja orang lah. semua Ya syuting. udah ya. Mau Ya. hari Minggu juga bisa, cuma syuting Oke kayak oke gitu oke di oke, depan ya ya Semua ya. sekolah. syuting. Sekarang gini Ya bisa ya malam-malam. ya deh. Ya Sekarang apa-apa nggak kok. apa-apa ngumpul-ngumpul lah. Ojo nganggo betul tapi iki ae. Saya gini kemarin kan bikinnya hari Jumat, Iya. tetapi saya ngomongnya hari Senin. Hari Senin ini kan itu kan. Tapi Monggo bikinnya hari Jumat kan apa-apa juga kan. Berarti Siapa yang berarti tahu? Ini kalau disuwek. mohon maaf semuanya ya. Berarti kita di sini banyak pembohong ya. Ya iyalah. Bu, maghrib, tempat saya maghrib nih. Udah bisa Pak Dodi. Ya. Jadi gimana, Pak? Kak Didi, Jangan apa. Kasihan. Kulo penghapusnya kulo. Didi, Maghrib ya. Kak Didi tadi mau nanya apa Pak Didi? Bapak Ibu, Kan? Kasihan. di sini kan sudah ada yang dijadikan admin ya, Bu Nur Laila ya. Bu Nur Laila hadir? Ya, saya hadir, Mbak Gita. Ya. Ibu sudah dijadikan admin ya, Bu ya, di grup itu? Ya, ya. Ya. Tadi Nanti saya kalau misal, masuk Pak Dedi. oh Ya. ya, ya kalau itu bisa Boleh, Ibu, Ibu Pak? bisa. Ya, saya masukin ya. Ya, Ya, masukin. ya. Minta tolong ya Bu ya. Terima Ya, kasih. Mangga. Yo, Mangga. Nah, Bu Gita kenapa kita dikeluarin? Kenapa Bu Gita? Bukan dikeluarin Ibu, tapi tidak sengaja gitu. Izin dulu ya. Mari mari. Ngajak ke Bang isin Loro. dhewe kono lho. Kok Ibu, bukan karena Ibu banyak bicara, enggak. Malah senang saya kalau Ibu aktif. Apalagi Ibu kemarin aktif ya Bu Retno. Iya, makanya akhirnya saya curiga apa karena saya aktif kok tiba-tiba di talk gitu ya. Tidak dong Bu, tidak. Karena aktif masa dikeluarin ya Pak Bu. Iya, karena saya ini banyak ngomong. Saya dengan Harusnya Pak Didi ya yang dikeluarin. iya berdua Pak. Pas ributnya sama Pak Dedi lagi keluarnya bareng-bareng ya, Pak. Bareng-bareng kayaknya tuh Bu Ririnya ke itu nanya tuh tok nambah lah bang gue wong loro. Ya. Mohon maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa lah. Nah, bisa Semangat. langsung dimulai ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, siap, siap. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Bu. Lihat, Bu, terlihat. Kecil. Nah, Kecil, baik. Saya besarkan ya. Nabi Muhammad. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah Bu. Aja, Nak. Bu Citi, kita minta tolong di unmute ya. Cit. Jangan nanti kapok kucing. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai indikator soalnya, yaitu konsep dasar ekonomi, kemudian ada materi pasar, teori produksi. Terlihat ya Bapak Ibu ya di layar ya? Teori produksi dan konsumsi, kemudian ada permintaan dan penawaran. Oke, sampai permintaan dan penawarannya Bapak Ibu. Adapun untuk materinya itu yang pertama ada prinsip ekonomi. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah mengetahui ya mengenai prinsip ekonomi.
Endi, Bang? Ada yang belum mengetahui Bapak Ibu di sini mengenai prinsip ekonomi? Ekonomi Yang itu IPS ada kecil-kecil dapatkan sebesar-besarnya. betul. Kita di sini konsep dasar motif ekonomi itu, Pak. Bukan prinsip. Oh ya, prinsip dan motifnya. Ya, Motif dan prinsip berbeda ya Ibu ya. Di sini ada yang ya bisa beda. menjelaskan mengenai apa perbedaan Iya. prinsip dan motif. Yang satu itu pengorbanan, yang satu itu prinsip itu berhubungan sama apa ya? Aturan ya. Prinsip itu pedoman dan aturan Bapak sebagai dasar melakukan perilaku ekonomi ya Pak. Ya, Oke. Sedangkan kalau motif ekonomi itu apa Pak? Sebab atau akibat Pak dari kegiatan ekonomi? ya sebab akibat. Sebab ya, sebab Ya. dari kegiatan ekonomi itu. Apa sih dasarnya kita melakukan ekonomi itu melakukan berdasarkan prinsip ekonomi. Adapun ciri-cirinya dapat Bapak Ibu lihat di sini ya. Ciri-ciri dari prinsip ekonomi itu yang pertama. kok niku gak Terlihat nggak? Tidak Bapak Ibu terlihat ya ciri-ciri prinsip Terlihat. ekonomi. Ya. Ini terdapat bagaimana mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting atau biasanya itu disebutnya apa Bapak Ibu? Skala prioritas ya. Ya, skala prioritas. itu tak tokoni ngono. Dan yang kedua Rakaat. Kok Bu Siti pun Siapa sih yang ribut aja? Bu Siti, Bu Siti punten di Mute, itu Bu. di-mute kok. Mute Bu Siti punten. Lah iya berapa rakaat? Nek subuh iku. Bu Siti. baik Ibu yang bicara boleh di mute sebentar. Ya, grup bisa. Nah, sepertinya Bu Siti Siti Soleka. Di unmute sebentar. Saya telepon ya. Terima kasih Bu Siti. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu di sini mengenai ciri-ciri prinsip ekonomi yang tadi mengenai skala prioritas di mana kita mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting. Misalkan contohnya Bapak Ibu lebih mengutamakan kebutuhan untuk sandang pangan papan atau kebutuhan tersier Bapak Ibu. Papan sandang pangan. Nah, ya, sandang pangan papan ya. Berarti Ya, kebutuhan papan, Primer. Primer. primer apa primer? Primer. Primer. Oke, primer. Betul Bapak Ibu. Kalau sekunder itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Yang kedua, kedua. Setelah kebutuhan primer terlengkapi ya Bapak Ibu ya. Baru setelah terpenuhinya kebutuhan yang primer. Cuma dengan perubahan zaman ada yang sekunder jadi primer Bu. Contohnya contohnya seperti HP. apa? HP. Oke. Kalau dari skala prioritas itu dilihatnya HP itu kalau untuk peserta didik itu kebutuhan mana Bu jenisnya? Kebutuhan primer? Ya tergantung dari itunya Pak. Kebutuhannya kerjaannya, tergantung pekerjaannya. Tuh, tergantung kebutuhan penggunaan. Ya. Gantung kebutuhan individu. Kalau tukang pacul ya kebutuhannya pacul gitu. Berarti untuk kebutuhan itu balik lagi Bapak Ibu dari subjeknya ya. Betul. Betul Bu. Jadi kebutuhan primer itu tidak seperti zaman dulu itu hanya skala sandang pangan papan, tetapi dengan perubahan zaman kebutuhan primer itu berubah-ubah sesuai dengan penggunaannya. Penggunanya. Kayak mobil itu. Mungkin kalau bagi dosen ya setiap hari dipakai. Kalau mobil bagi para petani ya bisa sebulan sekali, belum tentu keluar dari garasi. Berarti kalau untuk petani kan tersier gitu ya Pak Dodi. Bisa juga Bapak Ibu kalau untuk petani menjadi sekunder karena untuk memenuhi kebutuhan hidup contohnya seperti sebagai apa Bapak Ibu? Mengantar hasil. Bisa juga Pak itu alat transportasi. Kalau suami saya mobil sebagai primer karena ngangkut orang kerja tiap hari Bu. Nah, bisa primer jadi. Atau sekunder Ibu? Masuknya kalau mobil untuk kebutuhan sehari-hari itu. Ya bisa itu tergantung dari skala penggunaan. Kalau itu masing-masing itu sekarang tuh kayaknya seperti itulah cara penilaian. Kalau kemungkinan kalau semisalkan
tidak dibutuhkan setiap hari atau apa mungkin kebutuhan sekunder kali ya. Sekunder. Tuh. Karena orang kerja kalau nggak diangkut nggak bisa Berarti sampai sangat ke sangat tempat butuh kan kalau kerjanya. primer itu kan. Iya. Kalau saya Bu pesawat buat saya ke pasar. Jangan itulah Pak Dodi. Serius. Kalau Pak Dodi butuhnya besar nih sih. Pesawat, anakku seneng naik pesawat, pesawat odong-odong. Ya. Serius Pak Dodi, kita udah waktunya nih. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Oke, tadi selanjutnya adalah melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Maksudnya apa Bapak Ibu tindakan ekonomi yang matang itu? Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi yang matang. Berarti Buat aktivitas tindakan lah, yang Pak. tidak terapa. Kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi ya Bapak Ibu. Melakukan kegiatan berdasarkan Tingkat kepentingan, kebutuhan, kepentingan, Bu. Betul. Oke, selanjutnya itu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Nah, jadi untuk melakukan prinsip ekonomi pun dalam kegiatan ekonomi kita harus perlu mempertimbangkan keuntungan ya, Bapak Ibu. Contohnya sekarang ikut bimbel Bu, ini kan masuk ke menguntungkan tidak kalau saya mengeluarkan uang segini. Betul. Terus bagaimana Bu jawabannya, menguntungkan atau tidak Ibu? Ya menguntungkan, saya bisa belajar. Menguntungkan. Bisa ketemu dengan siapa teman-teman? Ya bisa ketemu sama Bu Gita. Punten Bapak Ibu. Yang menguntungkan ikut bimbel yang tadinya. Maaf Bapak Ibu sekarang udah soal sama teori Pak. Silakan Pak. Berarti yang menguntungkan berarti itu bukan masuknya ke sekunder ya Bu Gita ya? Gimana Bu? Kalau misalkan itu kan bukan kebutuhan Bu, skala prioritas tindakan ini lagi. Ya, ini berkaitan, kalau yang poin terakhir ini dari ciri-ciri prinsip ekonomi berkaitan dengan skala prioritas ya Bu ya. Skala prioritas Bu. Ya, jadi apakah tindakan yang kita lakukan itu menguntungkan untuk kita atau merugikan seperti itu. Apakah kegiatan mengikuti bimbel ini merugikan untuk Bapak Ibu? Enggak Bu, enggak Bu. Sangat menguntungkan. Punten Bu Gita. Nambah wawasan, nambah teman. Menambah tali silaturahmi ya Bapak Ibu ya, yang salah satunya panjang umur. Amin ya Allah. Punten Ibu Gita. Iya. Sekarang Ibu sedang nerangkan teori atau soalnya ini susah. Bapak baru masuk ya? Enggak, soalnya enggak hilang-hilang tulisannya yang di-share oleh Ibu. Emang iya? Pak Didi, Masya Allah. Jadi nggak bisa lihat itu soalnya. Kalau soal. Yang mana? Oh, bukan soal Pak. Itu bukan soal. Kita bukan bahas masalah soal materi Pak. Iya materi masih. Iya Bapak. Betul masih materi. Oh kirain soal. Sama yang sabar tuh. Mangga. Lanjut kita. Pak Didi soalnya materinya sudah terlihat. Pak Didi dipanggil tuh. Di materinya sudah terlihat apa belum? Sudah. Nah ini belum bahas soal-soal ya Pak Didi. Ya. Yang dilihat Pak Didi apa Pak Didi? Udah lanjut Bu Gita. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah mengenai materi kelangkaan. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tahu contoh dari kelangkaan. Satu, dompet saya kosong, nggak ada uang. Oke, itu termasuk kelangkaan, Pak? Iya, kelangkaan. Kelangkaan, oke. Iya. Termasuk kelangkaan, betul. Kelangkaan tahunan, penyakit tahunan itu. Akhir tahun itu banyak kelangkaan, Bu Gita. Defisit dompet. Nah, nanti terdapat Bapak Ibu soal mengenai kelangkaan. Kita harus bisa menganalisis. Biasanya itu berkaitan dengan yang terjadi saat ini. Bencana Yang Bu. terjadi saat ini. Karena musim kemarau yang panjang, akhirnya cabai mahal karena kelangkaan hasil produksi cabai. Tapi cabai-cabian banyak Bu. Aduh ya Allah. Baik. Kalau cabai-cabean Pak Dedi itu di ujung Murung Banjarmasin tuh. Pak Dodi kemarin nggak hadir ya? Nggak hadir ya Pak Dodi? Baru hadir. Hadir Bu kemarin Bu. Hadir Bu, cuman saya dampingin cabai-cabian. Ora, ngawur. Saya ini Bu kemarin. Iya, kalau dampingi anak marsing kemarin lomba marsing. Alsan itu.
Ada aja. Refreshing Pak Dedi, refreshing. Sudah 2 bulan Zumba beli apa-apa. Iya. Ini untuk mempelajari materi yang kemarin saya kirim ke Zoom ya Pak ya, sama materi hari ini ya. Ya, Iya, siap, iya Bu. Bu, Ya, siap Bu. Bu. Jadi Bapak Ibu, nanti di soal itu ada indikator kita menganalisis atau mengidentifikasi mengenai faktor-faktor dari kelangkaan. Apa faktor penyebab dari kelangkaan itu? Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami ya, faktor penyebab kelangkaan. Itu terdapat perbedaan letak geografis. Contohnya itu seperti daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Nah, itu pun kebutuhannya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Sumber daya alam yang tersedia pun berbeda-beda. Nah, hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan gitu. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan penduduk. Nah, Ya. yang ketiga ada kemampuan produksi. Kemudian yang keempat ada perkembangan teknologi. Oke, Bapak Ibu, kalau kita menganalisis mengapa perkembangan teknologi itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan. Nah, ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu di sini? Nah, Siapa ini Pak Dodi atau Pak siapa? Dodi ini ada ini. kalau teknologi itu Iya. selalu diandalkan untuk menentukan kegiatan perekonomian, Bu, ya, terutama terbatasnya lapangan pekerjaan buat tenaga kerja, salah satunya digantikan oleh elektronik tadi. Sekarang teknologi ya, Bapak. iya teknologi. Kalau kita Robotik. lihat robotik salah satunya. Mungkin itu aja sih singkatnya. Malas saya yang terlalu Bagus Bapak, penjelasannya singkat tapi tepat. ya. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Betul sekali yang dikatakan Pak Dodi ya, Bapak Ibu. Pak Dodi mah cerdas itu, Bu. Daya Cerdas ini, serap, Bu. daya serapnya Pak Dodi rendah. ngajar IPS atau SMA ekonomi, Pak? SMA ekonomi. SMA, Bu. Oh, Pantes, Bu, dia. iya, Masalahnya saya dari pemulung Guru asal. teladan, Bu, kemarin, Bu, dapat penghargaan. Pemulung. Pemulung tuh daerah, Pak. Hah? Pemulung tuh daerah. Nama Enggak, daerah. bukan daerah. Saya dari kecil biasa mulung gitu. Oh, Mulung uang dari orang tuanya, mulung duit dari Itu bapak dari ibunya. pemulung jadi tahu kelangkaan sih Bu. Iya. iya. Jadi Iya, tadi saya paham. diceritain nangis, Bu. Tadi saya Jadi diceritain nangis. paham tentang kelangkaan dan itu motif ekonomi, prinsip ekonomi. Makanya sampai barang bekas saya ngerti bisa diolah jadi bermanfaat. Saya ngerti. Awal saya hidup dari pemulung. Pernah. Itu riwayat Berarti hidup saya. learning by doing ya, Pak ya? Riwayat hidup saya. Cobaan hidup lah yang pasti dulu. Bagus, Pak. Sama saya juga mulung, Pak, dulu. Mulung Jadi, hati. Mulung Siapa hati. itu, Pak? Pak Didi ya? Ada apa ini dengan Pak Didi dan Bu Retno ini? kayaknya. Pak Dedi tuh. Pak Didi ini ya. Dengan Bu Retno ini ada apa? Gak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Nggak ada Kita saja. bisa ngobrolan ya. Nggak apa-apa, Bu. Emang apa-apa, asik. Bu. Lanjut, maksudnya untuk Lanjut, Bu. menghibur biar gak stres menghadapi Ya, UP, Bu. ya. Menghadapi kenyataan kok, menghadapi Jangan Takutnya ada yang zoom langsung geletak. Itu bahaya, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Oke, Bu. faktor selanjutnya yaitu ada bencana alam ya Bapak Ibu ya. Bencana alam dapat mempengaruhi sumber daya yang tersedia. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya biaya peluang. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu mengenai pengertian dari biaya peluang, yaitu menggambarkan sebuah pengorbanan yang Ya main dadu ini, Bu. Yang besar-besarnya. Yang diabaikan salah satu dari dua pilihan peluang. Tuh Bapak Ibu. Dan Nah, misalkan mengambil contohnya Bapak Ibu itu lebih memilih hasil yang ikut lebih banyak. PPG dalam jabatan apa tidak. Nah, itu termasuk biaya peluang bukan Bapak Ibu? Biaya peluang. Peluang, kira-kira nilainya bagus dengan ikut apa enggak sama sekali enggak lulus kan itu peluangnya. Enggak Pak, kayaknya enggak mungkin kalau enggak lulus ya Pak ya. Jangan dong ya. Pak. Iya, kalau misalnya enggak ikut bimbel kan bisa aja enggak lulus. Bisa aja, benar kata Pak Dedi. Kan peluangnya lebih besar itu daripada kita ikut. Ya, karena kita ikut bimbel ini kan salah satu mengetahui supaya kisi-kisi supaya ketemu sama Bu Gita gitu. Ya. Balik lagi ya Pak ya. Lanjut Bu, lanjut. Bu, Pak Dedi marah ibu-ibu dengar kita dua gitu. Ya, iya Pak. Kalau
teori yang lain mas saya bisa ngikuti agak jujur. Kalau yang kemarin hitung-hitungan akuntan tuh saya nggak ngerti sama sekali karena saya bukan orang akuntan sih. Waduh, Orang pertanian sih itu, anak orang angkutan Pak Nanti ya. pertanian. saya kirimkan ya Pak ya, mengenai materi, kemudian Iya, pembahasannya ya, pembahasan soal yang kemarin itu. Pak iya Didi. dengan isinya ya Bu ya. Ya, Didi. nanti sekalian saya kirimkan indikatornya ya Pak ya. Jadi Iya, bisa enggak, Bapak makasih. tambah. Pak Didi, kita hidup nih nggak lepas dari hitung-hitungan loh, Pak Didi. Iya Pak. Iya, Ini akuntan saya nggak ngerti. Pak Didi itu ngajar di SMP atau SMA Pak? SMK, SMK Bu. SMP. SMK SMK, makanya di awet muda Bu. SMK, SMK Makanya akuntansi paling Pak? awet muda beliau Atau Bu. SMK negeri tapi ngajarnya itu muloknya bahasa daerah Indramayu Cirebon, Aduh, Kulanggi. Aduh, jos apa ini. itu Pak? Bahasa daerah? Iya, Indramayu Cirebon tuh Bapak di Indramayu, kayak Bapak Cirebon, Oh iya. Kulanggi, Sambut Gimana Dereng. bahasanya Pak? Nah, terus IPAS, IPASnya itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi orang IPA sebetulnya itu orang eksak. Cuman ada IPS-nya sedikit. Basicnya dari Fakultas Pertanian, saya tukang nanam agrobisnis sih. Iya. Kalau akuntan saya nggak ngerti. Kemarin itu bengong aja, nggak ngerti apa-apa, jujur. Tapi Kalau bisa ini agak mengikuti ya ngerti Pak ya? teorinya. Kemarin bisa mengikuti ya Pak ya? Bisa Bu. Pak Mengikuti Didi. ya Pak. Nanti kan Ya, ada indikatornya saya kirimkan. Nanti Bapak ada materi juga dari saya. Nanti tinggal Bapak cocokkan. Kemudian misalkan ada materi yang kurang, bisa Bapak cari referensi di Google atau di mana ya Pak ya? Betul. ya. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Selanjutnya mengenai skala prioritas. Apa sih Bu, perbedaan dari biaya peluang sama skala prioritas Bapak Ibu? Nah, nanti di situ ada Bapak Ibu indikator dari perbedaan biaya peluang dan skala prioritas. Tapi menganalisis Bapak Ibu bentuk soalnya seperti cerita gitu. Bu Ya, Gita, saya selanjutnya, motong sebentar Bu. baik. Bu Ini Retno tuh ya tadi ya? iya di kemarin itu di Zoom di itu tuh di kami di kolom itu sudah ada tentang kisi-kisi untuk bahan UP Bu. Ya, Bu. Ya sudah ada kisi-kisinya tuh Bu. Mohon nanti kalau saya share ke Bu Gita besok bisa dibahas ya Bu. Boleh, Ibu, boleh. Iya. Kisi-kisinya Sudah keluar ini ada. Kita melihat dari kolom yang nanti untuk unggah UKIN tuh pada waktu pendaftaran tuh kan ada tulisan kisi-kisi UP. Ini sudah ada Bu, makanya Di-share di grup. ya boleh, ya boleh di-share di grup ya, Bu ya, Di-share biar di-share di nanti. grup Bu. di-share di grup ya nanti biar Pak Dodi yang nge-share di itu di Zoom Bu kita ya saya nggak tahu cara itu. Iya. Di-share Boleh. aja. Ya, Oke. terima kasih. Kita Monggo lanjut lanjut materi Mbak. dulu ya, Bu ya. Iya, Terima kasih, Bu, untuk informasinya, Bu Retno. iya, terima kasih. Yang selanjutnya, Langsung sistem kita, ekonomi. Ibu langsung ke Nanti, soal nanti Mbak. di soal itu ada indikator mengenai sistem ekonomi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu apa itu pengertian dan bagaimana menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, Nanti itu bentuk soal cerita. tadi Ibu Seperti bilang itu. masalah perbedaan biaya peluang sama itu apa Nah, skala prioritas. skala Iya. prioritas Ya. itu belum habis Bu. Oh iya, maaf Ya, karena tadi kepotong sama Bu Retno ya. Mohon ya. maaf, Pak. Langsung Oke. loncat ini langsung loncat ini. Pak Betul, Dodi. Bapak. Terima kasih sudah mengingatkan ya, Pak Dodi. Enggak, Ibu pura-pura aja Bu Gita tuh pura-pura. Biar cepat Soalnya selesai. dipotong-potong sampai. Iya, Lanjut Bu. lanjut Bu. Oke. Nah, nanti di soal itu ada Bapak Ibu perbedaan mengenai biaya peluang dan skala prioritas. Tapi bentuknya itu seperti cerita, mana yang termasuk ke dalam biaya peluang, mana yang termasuk ke skala prioritas. Apa sih, bagaimana sih cara membedakannya? Nah, kita bisa melihat dari faktor-faktornya Bapak Ibu. Faktornya kalau Melihat biaya, dari Faktornya ya. iya, Betul. kalau biaya itu tentang biaya ya, masalah uang. Tapi kalau skala Biaya itu prioritas itu tentang tentang kebutuhan. Kebutuhan. Biaya Betul, Bapak kebutuhan. Ibu. Nah ini Intinya kata kuncinya uang dan kebutuhan itu aja. Retno, Iya, apa? ini juga sudah masuk ke kisi-kisi yang ini. Ya, betul Bapak Ibu, ini saya mengenai materi ini sudah saya buat sesama mungkin gitu dengan kisi-kisi dan indikator gitu. Iya. Iya. Allah ya Bapak Ibu ya, nanti dipelajari saja gitu kan. Di sini kita bahas bersama-sama gitu ya. Iya Bu. Oke.
Nah, nanti dilihat Bapak Ibu dari faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk melihat perbedaan dari skala prioritas dan biaya peluang seperti itu. Nah, Dilihat dari faktor biaya peluang itu akibat dari kegiatan ekonomi atau tindakan ekonomi. Pengorbanan apa gitu ya? Pengorbanan berupa uang. Nah, pengorbanan berupa uang. Emang selain berupa uang bisa tidak Bapak disebutnya biaya peluang? Nggak bisa, karena biaya itu kan merupakan identik dengan uang. Betul, dengan nominal ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, betul sekali, berbentuk dengan nominal ya Bapak Ibu. Nah. Misalkan terdapat 2 atau beberapa pilihan. Nah, nanti pilihan mana nih yang kita ambil? Ternyata pilihan yang kedua. Misalkan terdapat di pilihan 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata kita yang ambil itu pilihan 1 Bapak Ibu. Berarti biaya peluangnya pilihan berapa Bapak Ibu? Biaya peluang yang kita korbankan itu pilihan keberapa? Yang paling sedikit aja berapa itu? Yang paling sedikit atau yang paling akhir Bapak Ibu? Yang paling yang kita korbankan kita itu yang paling biasanya paling banyak ya Pak. Ya. Yang paling banyak itu keuntungannya. Biayanya yang dikeluarin paling sedikit, tetapi untung yang kita dapatkan kelipatan dari pengeluaran gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan terdapat soal seperti ini Bapak Ibu, yang pertama itu S2, melanjutkan S2, kemudian yang kedua ditawarkan menjadi pemain film dengan gaji 120 juta, yang ketiga ada peluang, nah yang ketiga belum selesai Bapak nanti, nah, yang ketiga itu nanti ditawarkan menjadi selebgram dengan peluang mendapatkan gaji 300 juta, nah berarti selebgram. Nah, berarti misalkan kita mengambil yang S2 ini, mana biaya peluang yang kita korbankan itu? Yang kedua apa yang ketiga Bapak Ibu? Jadi artis tadi dengan biaya kuliah. Dengan peluang mendapatkan gaji 120 juta gitu. Dengan dan biaya kuliah ambil S2. Ya, ternyata kita mengambilnya yang S2 karena kita melihatnya jangka panjang. Betul. Berarti biaya peluang yang kita korbankan itu yang mana Bapak Ibu? Yang kedua menjadi artis atau yang menjadi selebgram? Yang kuliah itu Bu. Oh, kuliah. Biaya peluang yang dikorbankan kan Bu? Iya, yang dikorbankan Bapak Ibu. Biaya peluangnya itu yang mana kalau kita mengambil yang S2, pilihan S2 ini? Selebgram dan artis. Nah, pilihan itu jawabannya itu yang tepat selebgram Bapak Ibu, karena peluang terakhir yang kita korbankan adalah selebgram ya Bapak Ibu ya, bukan yang 300 selebgram. Yang 300 juta. Betul Bapak Ibu, bukan hanya dilihat dari nominal saja, tapi dilihat dari peluang terakhir yang kita korbankan ya Bapak Ibu ya. Peluang terakhir yang dikorbankan ya. Seperti itu. Jadi guru sama tukang ojek itu. Mungkin nanti akan lebih jelasnya kalau dengan soal ya Bu Guru. Iya Bu. Yang kalau dengan soal. Karena kalau sudah tua tuh Bu. Ini nalar Bu benar. Itu penjelasan kita akan lebih masuk dalam pemikiran kita itu kalau dihadapi dengan suatu masalah. Ya. Tuh. Betul Ibu, betul. Kalau orang sudah tua-tua itu kalau menghadapi masalah nanti kita akan menemukan solusinya gitu. Tapi kalau hanya terbatas dari teori, masuk ke otaknya itu lambat, Bu. Iya, Bu. Baik, apa mungkin cuma saya aja tuh, yang lainnya tidak? Saya juga nggak tahu itu. Bisa jadi Bu Retno, itu faktor U tadi berdasarkan tingkat usianya. Mungkin kita angkatan yang usia 40-an gini. Elemen kita. Nah, Ibu katanya 50-an kayak Pak Didi itu kan? Kayak saya tuwir. Langsung ke soal aja Bu. Jangan Bu, jangan dong, nggak boleh. Ini sambil di sini sudah sholat ya Bu. Kalau sambil sholat dulu terus nanti melanjutkan bagaimana ya Bu? Nggak apa-apa ya. Di sini sudah maghrib. Bu Gita. Ini teori nggak apa-apa sebagai pengetahuan. Nanti ada itunya, ada soal-soal yang dibahas. Betul Ibu. Nah, ini kan masih sesi teori. Ini mau sesi materi, maksudnya gitu Bu. Lebih maksudnya tuh. Materi. Tadi kan Bu Gita itu memberikan contoh itu hanya penyampaian lisan Bu. Kalau lisan itu bagi orang tua-tua itu ya
nggak begitu, enggak maksudnya gitu Bu. Iya, gitu. Nanti ada Tapi soalnya. kalau Gak apa-apa, ini ya, materi aja dulu, nanti gampang itunya tuh. Jadi kitanya juga tahu dua-duanya. Kalau yang tua tuh menganalisa, Bu, dia senangnya. Maaf ini Ya, Bu nanti Gusti potong ya, dulu baru atau nongol. gimana ya, Bu Gita? Baik Bu, mau dipotong dulu istirahat sampai jam berapa nih Bu? Bapak Ibu baiknya. Kudapannya di mana nih? Sampai jam berapa? Kudapannya di aula kan? udah jam 6.15 mungkin cukup ya? 6.15 Jam lah. 15 ya. Iya. Cukup kayaknya 15 menit. Ya Bu Gusti ya, cukup ya 16.15 ya. Baik Cukup, Bu. kebanyakan Berarti jam biasanya kita 15 ya. Bu Kustia baru nongol, Bu Kustia. Ya, Assalamualaikum. Off dulu ya. Nggak Baik Bu, apa-apa. nanti kembali lagi ke link ini ya Bapak Ibu ya. Ya, 6.15 ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Selamat selamat menjalankan sholat Bapak Ibu. Halo. Kustia baru nongol, Bu Kustia. Kok di sana Iya tengah Pak, dari tengah rumah sakit. Ini juga mau ke sana lagi. Sampai Selara. di sini sudah Kakang, lah. Pak. Bokean ota. Iksan. Jangan bahasa Sunda, Pak. Nggak ngerti aku. Bu Gita, Iya Pak. saya mah belum bisa ngikuti kemarin akuntan tuh. Nggak ngerti. Baik Pak, nanti saya kirimkan ya Pak ya materi sama soalnya serta pembahasannya. Nanti Bapak pelajari aja. Kemudian kalau misalkan ada yang belum paham, Bapak boleh chat saya ya. Misalkan Bu ini Itu kok bisa kan dapat gitu. kalau hitungan kan misalnya bisa dihitung kalkulator. Yang nggak ngerti itu pengertiannya itu, logikanya tuh pakai logikanya tuh nggak ngerti. Posisinya Bapak, posisi debit kredit seperti itu yang kurang Iya, dipahami. belum Oke. pahami. Nah, Bapak bisa nih nanti ada rumusnya Bapak. Bapak itu harus mengetahui dulu 5 akun besarnya di dalam siklus akuntansi itu ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, itu ada Bapak teorinya. Nanti saya kirimkan ya Bapak. Ya, Nanti posisinya di mana? Misalkan posisinya itu jangan ke soal dulu deh, kita bahas dulu. Harta itu terdapat apa aja Bapak? Terdapat harta lancar dan harta tetap. kalau Mana saya yang termasuk ke itu harta jurusan lancar? sosial ekonomi pertanian, sosial agribisnis, cuman paling BEP, break even point, nggak akuntan, nggak BEP ya, BEP itu berarti break kemarin even saya point, ikut bila P3K tuh bila titik impas, prakarya ya Pak? untung ruginya Prakarya ya? usaha itu, ya Ya tentang itu prakarya ya Pak ya? BEP itu enggak, kewirausahaan. Prakarya pertanian, sosial kewirausahaan. ekonomi pertanian, agribisnis, Oh iya, agribisnis betul tentang jadi kewirausahaan. ada mata kuliah itu break even point BEP, usaha itu layak atau enggak, kalau sudah BEP itu. Intinya itu ya Bu, aktiva itu sama dengan utang plus modal gitu ya. Iya betul, harta sama dengan utang plus modal. Kemudian nanti ada akun nominal dan akun real. Nah, itu yang harus dipahami, Pak. Nanti posisinya di mana akun real dan nominal itu gitu. Itu untuk di laporan keuangan berkaitan, Bapak. Ya kalau materi yang lain agak bisa ngikuti. Kalau yang kemarin sama sekali total saya nggak ngerti. Bengong aja. Kemarin Bapak kenapa nggak banyak tanya ke saya? Kan saya nanya Bapak kenapa diem aja, Pak? Siapa Pak Didi ya? Pak Didi kenapa diem saja gitu kan? Pengertian saya itu seringnya karena kadang-kadang ini Bu, apa namanya, buka moodnya, stop videonya susah. Kayak tadi juga nggak masuk-masuk. Oh, baik, Pak. Tapi kalau untuk Di PPT samping bisa itu ya, Pak ya? Di HP ya, Pak? PT ya PowerPoint. agak bisa PowerPoint itu bisa ya, Pak ya? ngikuti, Di-download di kalau HP. yang lain sih akuntan yang kurang ikuti. Di samping itu kan Nanti sok kalau saya samar Bu, Saru namanya. Nama Dedi, Dodi, Didi, Dedi, sok samar, sok Saru itu. iya, Pak. Kok bisa ya, Pak ya Sama. namanya di semua depannya Didi Ya, di Dodi. samping itu kan siapa laki-laki ngalah dengan ibu-ibu yang kan ibu-ibu. Baik, Pak. Jadi ngalah ke Berarti ibu-ibu. tapi Pak, saya mau tanya dulu, Pak, kalau untuk file itu nanti di HP Bapak bisa dibuka ya, Pak ya? Mengenai file ya, file yang nanti dikirim Bimbel Cirebon ini. Iya, bisa. Nah, Kayak nanti kemarin Bapak saya tuh ibu pernah ngirim mungkin soal-soal dengan esainya ya.
nggak bisa dibuka, nggak ada tuh Bu. Bagaimana? Yang mana Bapak? Boleh ditandai yang mana yang tidak bisa dibuka? Pertemuannya Ya Bu siapa? kayak kemarin tuh kan saya minta minta di share di HP nggak ada. Pertemuannya siapa Minta Pak di itu Pak? share dengan esainya tuh, dengan esainya juga buat Itu ngapalin. pertemuan siapa Pak? Ya pertemuan ibu juga kan, nah, nggak ada. Yang kemarin itu ya, yang akuntansi ya. Iya, Oh iya, nanti saya kirim ya Pak ya, sama yang sekarang juga ya, ya Pak. Nanti ada ya, materinya Pak. Karena kan kemarin tidak membahas materi ya, soalnya kan saya tanyakan kemarin, gimana Bapak Ibu ingin membahas materi, apa langsung ke soal? Ternyata banyak yang mintanya langsung ke soal gitu kan. iya. Nah, ya, sebenarnya yang saya takutkan tuh seperti ini Bapak, soalnya kan nggak semuanya itu ke akuntansi ya Pak ya, paham akuntansi. Ya kalau yang lain mah bisa, agak bisa ngikuti lah, pakai logika. Kalau yang kemarin mah logikanya tuh saya sama sekali nggak jalan. Kalau hitungan mah bisa dikurangi, tambahin misalnya. Tapi logika masuk mananya tuh debit kreditnya nggak ngerti. Iya Pak. Bapak mohon maaf, Bapak Ya, mau sholat? Saya mau sholat dulu ya Pak ya. ya mangga, makasih Bu. Nanti bertemu ya Pak ya, bersama-sama Ya di sini Bu. semuanya Saya jam izin sholat 8.15. dulu ya, Bu. Saya Ya, ini monitor aja tadi pendengar lagi mengerjakan tugas. oh iya Ibu semangat buat ini. Sambil ini mau ngupload Kok dua SKKPM itu sih? loh, Bu. Lagi ini apa namanya? Dapat dari teman Bu Gita nih lagi masuk download. Zoom nih kok dua? Jadi sambil Apa Bu? sambil Bu ini ini apa? Gimana? mau sholat dulu. Saya Oh, cuma Ya baik Bu. monitor tapi nggak bisa mau bikin apa sampean? Hah? Mau Itu Masih ada di dua SKKPM nih, jeng kayaknya ada yang pakai SKKBN. apa ini? Kayaknya Pak Dedi SKKBM ya. disuruh